membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 13. Nampaknya memang demikian, Ger. Air itu akan lebih baik kita pergunakan di sini daripada hilang di dalam tanah. Tetapi kau lupa, bahwa pada suatu saat, tempat yang rendah. Mungkin air yang muncul dari dalam tanah itu, sejak lama menjadi sumber penghidupan orang-orang di sekitarnya. Jika kita yang di sini, menyadap air itu seluruhnya, maka mata air di tempat yang jauh itu akan menjadi kering. Kau dapat membayangkan akibatnya atas orang-orang yang menggantungkan diri pada sumber air itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Kiai benar. Aku tidak memikirkan sampai sejauh itu, Kiai." Ia berhenti sejenak, lalu, justru sikap itu harus kita perhatikan. Kita harus memberitahukan hal itu kepada orang-orang lain yang mungkin akan dengan serakah mengambil air dari belumbang itu seluruhnya bagi tanah Lumban Wetan atau Lumban Kulon. Kemungkinan itu memang besar sekali. Meskipun demikian, kita akan berusaha untuk meyakinkan mereka, bahwa mereka tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri. Jeliteng mengangguk-angguk. Sementara itu, gemericik air yang menuruni tebing, telah menyatu dengan arus air sungai yang hampir kering. Pengaruh air dari belumbang itu memang belum nampak. Tetapi bagi Kiai Kanti dan Jeliteng, rasa-rasanya semuanya sudah jelas. Bahkan Jeliteng pun kemudian berkata, "Kiai, kita akan dapat menunjukkan air itu kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Mereka akan dapat mengerahkan orang-orangnya untuk membendung sungai atau untuk sementara mengalirkan arus air itu ke dalam parit yang sudah ada, meskipun kering di musim kemarau." Tetap Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya, "Semula aku tidak memikirkannya, Ger. Tetapi sekarang aku melihat, bahwa jika air itu akan dialirkan langsung ke parit, maka parit itu hanya akan mengairi sawah dan ladang di daerah Lumban Wetan. Hal itu akan dapat menimbulkan persoalan bagi Lumban Kulon. Karena itu, memang sebaiknya kita melakukan seperti yang kau katakan beberapa saat yang lampau. Air itu masuk ke dalam sungai, kemudian diangkat ke dalam parit di sebelah-menyebelah sungai, sehingga Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan dapat menikmatinya meskipun tidak memenuhi segala kebutuhan di musim kering, tetapi sudah akan dapat mendorong kemajuan hasil tanah yang cukup besar." Jeliteng mengangguk-angguk. Sambil memandang ke arah Lumban Wetan dan Lumban Kulon ia berkata, "Kiai benar. Sekali lagi nampak, bahwa Kiai berpikir jauh. Agaknya aku masih harus mengendapkan diri untuk dapat melihat jarak seperti yang Kiai lihat. Meskipun sampai saat ini nampaknya tidak ada persoalan atas Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Tetapi jika masalah air itu mulai terasa, justru akan dapat menimbulkan persoalan baru yang cukup gawat. Apalagi menilik sikap putra Ki Buyut di Lumban Kulon. Agaknya sikapnya tidak selunak sikap ayahnya yang menjadi semakin tua." Kiai Kanti pun memandangi pula beberapa pedukuhan di antara bulak-bulak yang tidak begitu subur dan bahkan kering di musim kemarau. Sambil mengangguk-angguk ia berdesis, mudah-mudahan akan segera terjadi perubahan. Tetapi bukan perubahan sifat dan watak orang-orang Lumban yang ramah dan baik hati. Jika air itu mulai menyentuh daerah yang kering itu, maka akan mudah timbul nafsu ketamakan dan rakus. Hal itulah yang harus dihindarkan pada setiap usaha perubahan keadaan. Beberapa orang akan mungkin sekali berusaha untuk mendapat yang lebih banyak dari orang lain. Tetapi tentu tidak benar pula apabila kita akan membiarkan kesempatan perbaikan itu terjadi, Kiai. Ya, Ger. Kesulitannya adalah mencari keseimbangan itulah, jawab Kiai Kanti. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Aku akan berbicara dengan Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon, bahwa air telah dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan orang-orang Lumban. Tetapi tidak segera, Kiai. Malam nanti." Jeliteng menggeleng. Jawabnya, "Lebih baik 2 atau 3 hari lagi setelah semuanya cukup meyakinkan." Sementara gubuk Kiai Kanti pun akan sudah menjadi rapat. "Dalam waktu 1-2 hari ini, aku akan pergi, Kiai." Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berdesis, ada hubungannya dengan permintaan Daruwardi seperti yang pernah Angger ceritakan. "Iya, malam nanti aku pergi. Mudah-mudahan sehari besok aku dapat menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga malam besok aku sudah berada di sini. Jika aku terlalu lama pergi, akan timbul kecurigaan orang-orang Lumban, terutama Daruwardi sendiri."
Jika orang yang menyebut dirinya Cempaka itu sempat menceritakan kepada Daruwardi bahwa ada orang yang mengintainya saat mereka berdua mengadakan pembicaraan, maka Daruwardi tentu akan mencari jawab, siapakah orang yang telah melakukannya itu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mengerti, tentu Jeliteng berkepentingan dengan rencana Cempaka untuk memenuhi permintaan Daruwardi sebagai ganti pusaka yang dijanjikannya. Meskipun pusaka itu sendiri masih belum ditunjukkannya. Aku wajib mencari, siapakah orang yang dimaksud oleh Daruwardi membunuh ayahnya itu. Apakah benar hal itu pernah terjadi? Jika benar, maka aku akan dapat mencari jalur, siapakah sebenarnya Daruwardi itu, dan untuk siapa sebenarnya ia bekerja. Sampai saat ini nampaknya ia bekerja untuk pihak manapun yang dapat memenuhi permintaannya itu. Tetapi aku masih menyaksikan, apakah permintaannya itu memang benar-benar beralasan. Atau ia sengaja membenturkan kekuatan-kekuatan yang disebutnya sebagai perguruan kendali putih, Pusparuri, dan perguruan yang dianut oleh Cempaka itu sendiri. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, aku adalah orang tua yang sangat piciknger. Aku tidak pernah mengetahui apapun juga selain padepokanku yang dilanda banjir, gempa dan tanah longsor itu. Karena itu, aku tidak akan dapat ikut membantu, memecahkan masalah itu. Yang dapat aku lakukan tidak lebih dari membuat parit ini. Kiai pun masih perlu diselidiki, apakah yang Kiai katakan itu benar. Seandainya Kiai benar-benar orang padepokan terpencil yang dilanda bencana itu, tetapi setidak-tidaknya Kiai tentu pernah mendengar dan mengetahui beberapa perguruan yang ini. Apalagi aku mengerti, sampai di manakah tingkat ilmu Kiai yang sebenarnya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah kita tidak berbicara tentang hal itu. Jika Angger mau pergi, berhati-hatilah, karena masalah yang Angger hadapi agaknya masalah yang cukup gawat. Ya Kiai, jawab Jeliteng, tidak banyak pangeran yang aku kenal. Jika ada di antara mereka masih mempunyai ikatan permusuhan karena suatu pembunuhan, maka orang itu pantas aku telusur lebih jauh, apakah benar orang itu yang dimaksud oleh Daruwardi. Jika benar, maka orang itu akan berada dalam bahaya. Tetapi tanpa orang itu, apakah kau akan dapat mencapai akhir dari tugasmu, sampai saat pusaka itu dapat diketemukan? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan aku menemukan satu jalur yang dapat memecahkan hal itu. Mungkin aku dapat berbicara dengan orang yang menjadi sasaran dendam Daruwardi, sehingga aku menemukan cara untuk memancing pusaka itu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, silahkan Ger. Tentu banyak cara, tetapi tentu banyak pula kesulitannya. Silahkan pergi barang 1-2 hari. Tetapi Angger benar, bahwa lebih cepat lebih baik. Karena penyelidikan itu tidak akan Angger lakukan sendiri. Angger tentu mempunyai orang-orang yang akan Angger tugaskan. Jeliteng tersenyum. Jawabnya, Kiai mulai berkhayal. Aku adalah aku seorang diri. Tetapi aku tidak akan membantah khayalan Kiai yang wajar itu. Kiai Kanti pun tertawa juga, sementara Jeliteng berkata, marilah Kiai. Kita kembali. Anak-anak yang membuat gubuk itu tentu sudah ingin beristirahat. Mereka pun akan bergembira jika mereka mendengar bahwa air itu sudah dapat tersalur. Tetapi tidak terlalu besar. Keduanya pun kemudian menanggalkan tepian sungai yang hampir kering di musim kemarau itu, kembali memanjat tebing. Seperti yang dikatakan oleh Jeliteng, maka kawannya telah merasa lelah dan haus, sehingga mereka memerlukan istirahat. Swasti tentu sudah menyediakan minuman dan makanan bagi kita, berkata Jeliteng kemudian. Seperti biasanya, maka anak-anak muda itu pun kemudian naik untuk beristirahat. Seperti biasanya pula, Swasti telah menyiapkan makanan dan minuman bagi mereka. Hari itu, anak-anak muda yang membantu Kiai Kanti membuat gubuk telah mendengar dan kemudian ketika mereka pulang, memerlukan melihat bahwa air telah dapat tersalur lewat jalur yang dipersiapkan turun ke sungai. Air itu akan sangat berguna bagi padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon di hari-hari mendatang. Tetapi jangan ceritakan kepada siapapun lebih dahulu, berkata Jeliteng, kita memerlukan pertimbangan yang jauh. Kawan-kawan mengangguk-angguk. Mereka mengerti setelah Jeliteng memberikan penjelasan lebih jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena air itu. Karena itu, aku akan menghadap Ki Buyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sebelum itu, aku minta kalian benar-benar diam. Minta Jeliteng sekali lagi. Kawan-kawan masih mengangguk-angguk.
Sementara Jeliteng pun kemudian berkata, 2 atau 3 hari lagi aku akan menghadap Ki Buyut bersama kalian dan memperkenalkan Kiai Kanti. Kenapa 2-3 hari lagi Jeliteng? Bertanya seorang kawannya. Itulah sayangnya, sahut Jeliteng, besok aku harus pergi ke rumah pamanku. Aku sudah mengatakan kepada Biyung, bahwa aku sedang sibuk. Tetapi Biyung berkeras menyuruh aku menemui paman. Dengan demikian, aku harus pergi barang 1-2 hari. Apakah pamanmu sakit? Bertanya kawannya yang lain. Sudah lama Biyung tidak bertemu dengan paman, adik satu-satunya. Semalam Biyung bermimpi bahwa rumah paman dilanda banjir. Karena itu Biyung minta agar aku segera pergi ke rumah paman untuk melihat apa yang terjadi. Kawan-kawan mengangguk-angguk, sementara Jeliteng berkata terus, jika saja bukan Biyungku yang menyuruhnya, aku tidak akan bersedia pergi. Tetapi aku tidak dapat membantah perintah Biyung. Kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti, bahwa ibu Jeliteng yang sudah menjadi janda itu tidak dapat menyuruh orang lain, kecuali Jeliteng. Dan agaknya Jeliteng pun sangat mengasihi ibunya seperti ibunya mengasihinya. Jadi besok dan lusa, sebelum kau kembali, kita tidak naik ke bukit. Pergilah, bantulah orang tua itu. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, tetapi jangan lupa membawa senjata seperti biasanya. Jika kalian bertemu dengan harimau, maka kalian harus melawan beramai-ramai. Jangan justru melarikan diri. Karena jika kalian melarikan diri, salah seorang dari kalian akan dikejarnya sampai dapat. Tetapi jika kalian bersama-sama melawan, maka harimau itu tentu akan dapat kalian kalahkan, betapapun juga kuat dan garangnya seekor harimau. Apalagi kalian, di hampir 3 atau 4 hari sekali masih terus berlatih kanuragan. Ah, desis anak-anak muda itu. Salah seorang berkata, apa yang sudah dapat kita lakukan? Hei, aku sudah dapat mengayunkan parang dengan baik. Jika harimau itu datang, kalian harus menyerang beramai-ramai dengan parang atau golok terhunus. Kalian dapat melakukannya sambil berteriak-teriak. Mungkin harimau itu akan menjadi takut dan berlari. Sudahlah, berkata kawannya, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan harimau seperti biasanya. Kebiasaan kami berteriak-teriak berdendang dan ura-ura agaknya dapat menakut-nakuti binatang jenis apapun juga. Mudah-mudahan, Jeliteng mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa kebiasaan kawannya berteriak-teriak di dalam hutan itu telah menakut-nakuti harimau yang tidak terbiasa mendengar suara yang demikian, meskipun Jeliteng pun tahu, bahwa kawan-kawan berteriak-teriak karena ada juga yang perasaan takut dan ngeri memasuki hutan yang masih dihuni binatang buas itu. Demikianlah, maka ketika bayangan senja turun di atas padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon, maka Jeliteng pun menemui ibunya untuk minta izin pergi barang 1-2 hari. Pekerjaan di bukit itu hampir selesai Biyung. Kami bersepakat untuk mengerjakannya siang dan malam. Kau mengada-ada saja Jeliteng. Mana mungkin kerja itu kau lakukan malam hari. Kau akan membuang-buang waktu saja, dan bahkan mungkin salah seorang dari kalian akan dapat tergelincir jatuh. Malam hari kami hanya mengerjakan anyaman, dinding, tutup keong, atap ilalang dan lain-lain yang masih kurang. Pagi-pagi kami dapat lekatkannya pada gubuk yang sudah siap itu. Ah, terserah saja kepadamu. Tetapi hati-hati, binatang buas berkeliaran di malam hari. Kami menyalakan obor Biyung. Binatang buas takut kepada api, jawab Jeliteng. Lalu, malam nanti aku akan mulai. Ibunya tidak melarangnya. Karena itu, maka ketika malam mulai gelap, Jeliteng pun minta diri. Hantu betina itu akan mencari anak. Pakailah dingo atau kunyit di keningmu. Akar dingo akan menjauhkan kau dari hantu-hantu. Jeliteng menahan senyumnya. Tetapi ia menurut. Ia mengambil sepotong akar dingo dan diusapkan pada keningnya. Baru kemudian Jeliteng berangkat meninggalkan padukuhan Lumban Wetan. Di malam hari Jeliteng berjalan dengan cepatnya. Ia tidak berjalan lewat jalan-jalan yang rata. Tetapi ia memintas melewati jalan-jalan sempit dan bahkan pematang. Dengan hati-hati ia melintas tidak terlalu jauh dari Bukit Gundul. Ia tidak mau bertemu dengan siapapun. Apalagi Daruwerdi atau orang-orang yang berhubungan dengan anak muda itu. Untuk menghilangkan kesan tentang dirinya, maka Jeliteng telah mengenakan pakaian yang lain sekali dari pakaian-pakaiannya yang disembunyikan di bulak panjang. Di antara pakaiannya yang disembunyikan di bulak panjang, di antara batu-batu padas di dekat sebatang randu alas yang jarang didekati seseorang.
Dengan pakaian itu, ia tidak lagi nampak sebagai seorang anak petani yang hidup sederhana sekali. Dengan demikian, jika ada seseorang yang tanpa dapat dihindari melihatnya, sama sekali tidak akan menghubungkannya dengan seorang anak petani di padukuhan Lumban Wetan. Karena waktu yang ada bagi Jeliteng tidak terlalu banyak, maka ia pun berjalan dengan tergesa-gesa. Ia harus sampai ke tempat ia menyimpan kudanya di sebuah padukuhan yang besar yang agak jauh dari Lumban Wetan, yang dititipkan kepada seorang saudagar yang sudah dikenalnya sebelumnya, dipercayanya dan mengerti persoalannya, karena sentuhan ilmu dari sumber yang sama. Baru tengah malam ia sampai ke rumah saudagar itu. Ketika ia mengetuk pintu, maka saudagar itu pun terkejut. Dengan hati-hati ia bangkit dari pembaringannya, meraih senjatanya. Baru kemudian ia berjalan ke ruang dalam. "Siapa?" ia bertanya, sementara tangannya telah memegang hulu pedangnya. "Aku Paman Arya Baskara." "Hei," tetapi ia masih ragu-ragu, "benar kau Angger Baskara?" "Ya," jawab Jeliteng. "Baskara siapa? Ada 1000 orang yang bernama Baskara." Saudagar itu masih bertanya. "Baskara Chandra Sangkaya," jawab Jeliteng. "Apakah Paman sudah lupa suaraku?" "Oh, kau Angger." Dengan tergesa-gesa saudagar itu membuka selarak pintu. Ketika pintu itu terbuka, maka seorang anak muda berdiri sambil tersenyum di depan pintu. Oleh cahaya lampu minyak yang redup, maka saudagar itu segera mengenal bahwa yang datang itu memang Arya Baskara. "Silahkan Ger, silahkan. Kau datang di tengah malam, sehingga aku terkejut karenanya." Saudagar itu mempersilahkan. "Aku dalam perjalanan ke Demak Paman," berkata Jeliteng yang dikenal oleh saudagar itu bernama Arya Baskara. "Sehubungan dengan tugas anak mas?" bertanya saudagar itu. "Tentu Paman." Dan agaknya persoalannya menjadi semakin buram. Nampaknya tempat yang disebut sepasang bukit mati itu menjadi semakin menarik perhatian orang. Itu sudah wajar Ger. Kabar tentang sepasang bukit mati itu tentu cepat tersebar. Jika salah satu kelompok mulai memperhatikan tempat itu, maka kelompok yang lain pun tentu akan segera mendengar karena tidak mustahil bahwa mereka mempunyai orang-orang yang saling menyusup di antara kelompok-kelompok yang bersaing itu, berkata saudagar itu pula. Kemudian ia pun bertanya, "Lalu, apa pula yang akan Angger lakukan di kota raja?" "Banyak masalah yang tidak aku ketahui dengan pasti, Paman. Karena itu aku memerlukan bantuan orang-orang yang berada di kota raja. Karena tugas yang aku lakukan mungkin akan memerlukan bantuan." Saudagar itu mengangguk-angguk. Katanya, "Itu sudah wajar sekali, anak mas. Tetapi berhati-hatilah. Mungkin ada orang-orang yang hilir mudik pula sepasang bukit mati itu, sehingga kau akan menjumpainya di perjalanan. Jika kau dapat mengimbangi kemampuannya, maka itu bukannya hambatan yang berarti. Tetapi jika yang kau jumpai adalah sekelompok orang yang tidak kau kenal, maka akibatnya akan dapat menyulitkanmu." Jeliteng tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan tidak Paman. Mudah-mudahan aku tidak bertemu dengan orang-orang itu." Saudagar itu termangu-mangu, namun nampak kecemasan membayang di wajahnya. Sehingga akhirnya ia berkata, "Apakah aku dapat mengawanimu di perjalanan?" Jeliteng tertawa. Katanya, "Terima kasih Paman. Paman masih harus melanjutkan beristirahat. Aku juga mempunyai rencana ke kota raja meskipun sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa karena urusan pekerjaanku. Aku meninggalkan beberapa barang di tempat kawanku berdagang." "Terima kasih. Aku tidak ingin menyulitkan Paman. Apalagi tugas dan pekerjaan Paman adalah mencari hubungan seluas-luasnya. Jika karena sesuatu hal Paman mulai bermusuhan dengan 1-2 pihak, maka daerah pekerjaan Paman akan menyempit." "Ah," saudagar itu tertawa pula. Jawabnya, "Tentu aku tidak dapat terlalu mementingkan diriku sendiri. Tetapi jika kau dapat pergi sendiri, pergilah Ger. Besok atau lusa aku akan pergi juga ke kota raja. Aku hanya akan berada di kota raja sehari Paman. Besok malam aku akan sampai ke tempat ini menjelang tengah malam. Dan aku akan meneruskan perjalananku ke Lumban Wetan dengan berjalan kaki." Begitu tergesa-gesa. Karena keadaanku dan tugas yang harus aku lakukan di dekat sepasang bukit mati itu. Saudagar itu tidak menyarankan sesuatu lagi. Ia pun kemudian mempersiapkan kuda yang akan dipergunakan oleh Arya Baskara. Sengaja ia tidak membangunkan pekatiknya, agar tidak bertanya-tanya sesuatu tentang tamunya yang aneh itu, dan yang bahkan mungkin akan diceritakannya kepada tetangga-tangganya.
Lewat tengah malam, Jeliteng berpacu meninggalkan rumah saudagar itu. Ia harus berlomba dengan waktu. Pagi-pagi benar ia harus sudah berada di kota raja. Tetapi waktunya tidak terlalu mendesak, desis Jeliteng sambil menengadahkan wajahnya, memandang bintang-bintang di langit. Seperti yang pernah dipelajarinya, ia dapat melihat waktu dengan memperhatikan letak bintang-bintang yang bergeser di langit. Namun demikian, Jeliteng tidak memperlambat lari kudanya, yang suara derap kakinya, bagaikan mengoyak kesepian malam yang dalam. Tetapi tiba-tiba saja Jeliteng mengerutkan keningnya, ia mulai menarik kekang kudanya, sehingga derap kakinya menjadi semakin lambat. Sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Beberapa puluh langkah di hadapannya, ia melihat beberapa orang terlibat dalam perkelahian yang sengit. Tetapi Jeliteng masih belum mengetahui dengan pasti, apakah yang sebenarnya terjadi. Karena itu, ia pun harus berhati-hati. Mungkin ia tidak mempunyai kepentingan apapun juga. Tetapi mungkin ia akan terlibat ke dalamnya. Sejenak Jeliteng mengamati perkelahian itu. Meskipun malam cukup gelap, namun ketajaman matanya dapat menangkap peristiwa itu dengan jelas. Sejenak kemudian Jeliteng pun meloncat turun dari kudanya. Ditambatkannya kudanya pada sebatang pohon perdu di pinggir jalan. Selangkah-selangkah ia maju mendekat. Jeliteng ingin melihat, apakah di antara mereka yang terlibat ada yang pernah dikenalnya. Dalam pada itu, orang-orang yang sedang berkelahi itu pun telah melihat kehadirannya. Mereka menjadi berdebar-debar, karena perkelahian yang seakan-akan telah seimbang itu tentu akan segera berubah, jika ada orang lain yang memilih salah satu pihak untuk dibantunya. "Siapa kau, pendatang?" Tiba-tiba Jeliteng mendengar seseorang di antara mereka yang bertempur itu berteriak. Jeliteng mengerutkan keningnya, tetapi dia sempat mengetahui, yang bertanya kepadanya adalah seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, yang bertempur dengan senjata yang tidak begitu banyak dipergunakan. Dua potong besi yang satu sama lain dihubungkan dengan seutas rantai. Namun nampaknya senjata itu sangat berbahaya di tangan orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Sekali-kali kedua potong besi itu berada di kedua tangannya. Namun kadang-kadang sepotong di antaranya terlepas dan berputar menyambar-nyambar. "Apa yang kalian perebutkan?" bertanya Jeliteng kemudian. "Jangan hiraukan kami," jawab yang lain. Tetapi jawaban itu benar-benar telah mengejutkan Jeliteng. Dengan seksama ia memperhatikan orang yang suaranya pernah dikenalnya itu. "Cempaka," desis Jeliteng yang hanya dapat didengarnya sendiri. Sejenak Jeliteng termangu-mangu, ia mencoba menilai, apakah yang sedang dihadapi, dan apakah sebaiknya yang harus dilakukan. Tetapi ia sudah berada di tempat yang jauh dari Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Ia sudah jauh dari sepasang bukit mati, sehingga Cempaka tentu tidak akan menghubungkannya dengan orang yang disangkanya pengikut Daruwardi, yang pernah dikejarnya, tetapi tidak dapat ditangkapnya. "Jika kau ingin lewat, lewatlah," terdengar suara orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang sedang bertempur dengan orang yang menyebut dirinya Cempaka itu. "Pergilah," teriak Cempaka kemudian. Tetapi Jeliteng masih tetap berdiri di tempatnya. Dari pengamatannya yang singkat, ia segera melihat, bahwa Cempaka bersama dua orang kawannya harus bertempur melawan 5 orang lawan. Namun agaknya keseimbangan pertempuran itu tidak segera berubah, sehingga sulit untuk mengetahui, pihak manakah yang akan menang. Sejenak Jeliteng masih termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Apakah aku dapat berdiam diri melihat perkelahian semacam ini? Meskipun aku tidak mengetahui persoalannya, tetapi aku berhak mengajukan permohonan, agar perkelahian ini dihentikan. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik dari berkelahi dan saling membunuh?" "Persetan," jawab orang yang kekurus-kurusan itu, "bukan urusanmu." Tetapi Jeliteng berkata pula, "Itu adalah persoalan setiap orang. Karena kalian dan aku adalah sesama titah yang disebut manusia. Jangan sesorah," bentak orang yang kekurus-kurusan itu sambil bertempur, "pergilah jika kau tidak ingin mengalami nasib buruk di sini." Jeliteng terdiam sejenak. Hampir saja ia memanggil nama orang yang menyebut dirinya Cempaka. Tetapi bibirnya yang sudah akan bergerak itu terkatup lagi, karena jika nama itu hanya dipergunakan di Bukit Gundul itu, maka Cempaka akan segera menghubungkannya dengan orang yang telah gagal ditangkap itu. Karena itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, "Kalian tentu bukan anak-anak lagi. Cobalah berpikir, apakah yang sebenarnya terjadi?" "Diam kau," orang yang tinggi kekurus-kurusan itu berteriak.
Jeliteng termangu-mangu sejenak. Ia berkepentingan dengan orang yang disebutnya bernama Cempaka itu. Karena itu, maka dengan cepat ia mencoba mengambil sikap yang paling baik. "Hei orang kurus," teriak Jeliteng, "kau jangan membentak-bentak. Aku bermaksud baik, dan adalah menjadi kewajibanku untuk mencegah pertumpahan darah. Dengar, kau tentu belum mengenal aku. Aku adalah Raden Bantaradi, seorang senapati dalam susunan keprajuritan Demak. Aku dapat juga berbuat lebih buruk dari yang kau lakukan." Orang-orang yang sedang bertempur itu agaknya terpengaruh juga oleh kata-kata Jeliteng. Apalagi pada saat itu Jeliteng memang mengenakan pakaian sebagaimana dipakai oleh orang-orang kota raja. Namun tiba-tiba orang bertubuh tinggi itu berkata, "Aku tidak peduli siapa kau. Tetapi aku harus membunuh kelinci dari Sanggar Gading ini." "Sanggar Gading?" Jeliteng terkejut. "Apakah kau pernah mendengar nama perguruan Sanggar Gading?" Justru Cempaka itulah yang bertanya. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, "Sebagai seorang senapati aku banyak mengetahui nama-nama perguruan. Aku kenal Sanggar Gading sebagai sebuah perguruan yang besar." "Hei, apakah benar kau anak Sanggar Gading?" Cempaka tertawa. Ia masih bertempur dengan sengitnya meskipun derai tertawanya terdengar berkepanjangan. Di antara derai tertawanya dan dengus nafasnya ia berkata, "Dari manapun aku datang, tidak ada bedanya bagimu senapati. Kami adalah orang-orang yang hidup dalam keterasingan kami." "Kau benar, tetapi padepokan dan perguruan bukannya papan untuk menempa diri sekedar karena nafsu ketamakan dan kesombongan. Karena itu, apakah sebenarnya yang menjadi sebab perkelahian ini?" Hampir berbareng kedua orang yang sedang bertempur itu tertawa. Yang terdengar adalah jawaban orang yang kekurus-kurusan, "Pergilah, sebaiknya kau tidak usah melibatkan diri meskipun aku tahu bahwa kau sebenarnya bukan seorang senapati, karena setiap orang akan dengan mudah menyebut dirinya seorang senapati." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku tidak akan memaksamu untuk percaya. Dan aku pun tidak akan memaksamu untuk berhenti berkelahi. Yang akan mati, matilah dalam pertempuran itu. Yang tetap hidup, biarlah hidup. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian." Jeliteng pun kemudian melangkah menepi dan duduk di atas sebuah batu di pinggir jalan sambil memperhatikan perkelahian itu. "Kenapa kau tidak segera pergi, hei?" bertanya orang yang kekurus-kurusan sambil bertempur. "Jangan urusi aku. Uruslah tugas dan kewajibanmu sendiri. Jika kau harus bertempur, bertempurlah. Aku ingin duduk di sini melihat apa yang akan terjadi. Aku ingin tahu pasti siapakah yang akan kalah dan siapakah yang akan menang. Aku ingin melihat darah memancar dari luka." "Persetan," orang yang kekurus-kurusan itu mengumpat, "jika lawanku sudah terbunuh, dan kau masih ada di situ, maka kau pun akan aku bunuh." "Baik, aku akan memperhitungkan akibat itu. Dan aku akan tetap berada di sini," jawab Jeliteng. Sikap Jeliteng benar-benar membuat orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menjadi semakin marah. Sementara orang yang bernama Cempaka itu melihat kemungkinan yang dapat dimanfaatkannya. Karena itu, maka ia tidak lagi mengumpati orang yang duduk memperhatikan pertempuran itu dan mengaku sebagai seorang senapati. Beberapa saat kemudian, pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Meskipun jumlah Cempaka dan kawan-kawan lebih sedikit dari jumlah lawannya, namun untuk beberapa saat, ia masih mampu bertahan. Tetapi agaknya Cempaka dan kawan-kawan itu telah terlalu memaksa diri memeras segenap kemampuannya. Karena itu, maka kemudian ternyata bahwa tenaganya lah yang menjadi lebih dahulu susut. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu mulai bergeser. "Sebentar lagi kau akan mati tikus kecil dari Sanggar Gading. Jangan menyesal. Kecuali jika kalian bersedia menyebutkan, siapakah yang kini menyimpan pusaka itu," berkata orang yang kekurus-kurusan. "Kau gila, sudah aku katakan. Tidak seorang pun yang mengerti di mana letak pusaka itu," jawab Cempaka. "Jika demikian, kami sendiri akan pergi ke bukit yang disebut sepasang bukit mati itu. Kami akan menemui anak muda yang dianggap sumber dari segala macam keterangan tentang pusaka itu. Jika kau mau pergi, pergilah. Aku tidak mempunyai sangkut paut. Kenapa kalian memaksa kami bertempur di sini?" bertanya Cempaka. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berkata, "Ternyata kau bertanya pula seperti orang gila yang mengaku dirinya senapati itu." "Ya, mungkin sebagian benar.
Jeliteng yang duduk di pinggir jalan itu tertawa. Katanya, berbantahlah sambil berkelahi. Menarik sekali untuk dilihat dan didengarkan. Aku pun menunggu jawab atas pertanyaan itu. Semua sudah gila, teriak orang yang kekurus-kurusan itu. He, tikus dari Sanggar Gading. Aku pasti, bahwa kau baru datang dari sepasang bukit mati. Kau tentu sudah bertemu dengan anak muda yang dianggap satu-satunya sumber keterangan itu. Kau tentu sudah membicarakan sesuatu syarat bagi penyerahan pusaka itu. Karena itu maka sebaiknya kau tidak usah kembali ke perguruanmu. Dengan demikian jalur antara Sanggar Gading dan anak muda itu akan terputus. Dan kau akan membuat jalur baru, potong orang yang menyebut dirinya Cempaka. Ya, aku akan membuat jalur baru. Dan akulah satu-satunya orang yang akan mendengar dari mulutnya, di manakah pusaka itu tersimpan. Orang yang menamakan diri Cempaka itu tertawa. Katanya, aku sudah dapat menebak sejak semula. Pertanyaanmu dan tuduhanmu bahwa aku mengerti sesuatu tentang pusaka itu adalah sekedar cara untuk memaksa aku berkelahi. Membunuh tanpa alasan memang berat bagiku. Tetapi membunuh dalam perkelahian apapun alasannya memang sangat menarik. Orang yang bernama Cempaka itu tidak menjawab kata-kata lawannya. Namun bahkan ia berteriak kepada Jeliteng yang duduk di atas batu, "Nah Senapati. Kau dengar apa katanya? Aku sudah bertanya hal itu untuk kepentinganmu." "Terima kasih," jawab Jeliteng. "Aku tidak peduli," teriak lawan Cempaka, "siapapun dan apapun sebabnya, aku akan membunuh semua orang dengan caraku. Termasuk kau yang menganggap dirimu sendiri seorang senapati. Tetapi itu adalah salahmu karena kau tidak mau pergi dari tempat ini." Jeliteng termangu-mangu. Semakin lama ia melihat keadaan Cempaka dan kawan-kawan menjadi semakin sulit. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun berdiri sambil berkata, "Sebaiknya aku tidak melihat saja perkelahian ini. Aku akan ikut serta." Cempaka dan lawannya menjadi berdebar-debar. Mereka mulai menebak, kepada siapakah orang itu akan berpihak. "Aku melihat perkelahian yang tidak adil," berkata Jeliteng, "3 orang yang harus bertempur melawan jumlah yang lebih banyak. Karena itu, aku akan bergabung dengan orang yang lebih sedikit tanpa memperhatikan alasan-alasannya perkelahian ini, meskipun nampaknya orang yang berjumlah lebih banyak itulah menyebabkan pertengkaran ini terjadi." Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menjadi berdebar-debar. Ia sadar, bahwa orang yang ingin melibatkan diri itu pun tentu bukan orang kebanyakan. Mungkin ia benar-benar seorang senapati. Tetapi setidak-tidaknya ia dapat mengukur diri setelah memperhatikan perkelahian itu. Dalam pada itu, Jeliteng pun ternyata tidak hanya bermain-main. Ia pun kemudian mempersiapkan diri untuk melibatkan diri dalam perkelahian yang mulai berat sebelah itu. Sebenarnya lah bahwa ia memang mempunyai kepentingan. Setelah diperhitungkan untung dan ruginya, maka Jeliteng menganggap bahwa Cempaka baginya lebih penting dari orang yang belum dikenalnya sama sekali. Jika ia berhasil menyelamatkan Cempaka, maka langkah penyelidikannya lebih lanjut telah mendapat pancadan. Ia akan dapat mulai dengan orang yang bernama Cempaka dari Sanggar Gading. Seandainya ia tidak akan melakukannya sendiri, maka seorang kawannya akan dapat menelusur, siapakah Cempaka itu sebenarnya dan siapakah yang akan menjadi sasarannya sesuai dengan permintaan Daruwardi. Orang yang disebut telah membunuh orang tuanya. Dan orang itu adalah seorang pangeran. Karena itu, ketika ternyata Cempaka menjadi semakin terdesak, ia pun berkata, "Kisanak dari Sanggar Gading yang tidak aku ketahui namanya. Aku berada di pihakmu. Apa kepentinganmu?" bertanya orang yang menyebut dirinya Cempaka. "Entahlah. Tetapi karena lawanmu mengumpat-umpat, aku menjadi benci kepadanya. Aku ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk menangkapnya, hidup atau mati." Jeliteng berhenti sejenak, lalu, "Tetapi bagaimana jika aku ingin memanggilmu?" Ia bergelar Cempaka Kuning, orang yang kekurus-kurusan itulah yang menjawab. "Dan kau?" bertanya Jeliteng kemudian kepada lawan Cempaka. "Persetan, masuklah karena jika kau ingin mati pula," geram orang yang kekurus-kurusan itu. Cempakalah yang kemudian tertawa. Katanya, orang itu adalah keluarga dari Padepokan Kendali Putih. Ia merasa kehilangan orang-orangnya. Dan sekarang ia menjadi gila dan berbuat apa saja di luar nalar dan perhitungan. Ia ingin membunuh siapa saja yang mungkin dibunuhnya tanpa sebab. "Kendali Putih," gumam Jeliteng. "Kau kenal perguruan Kendali Putih?" bertanya Cempaka. "Seperti aku mengenal perguruan Sanggar Gading,"
Aku pun mengenal perguruan Kendali Putih, perguruan Pusparuri dan perguruan-perguruan yang lain. Banyak perguruan telah diketahui oleh kalangan keprajuritan di Demak, sesuai dengan sifat dan bentuk perguruan. Yang manakah yang menurunkan ilmu putih dan yang manakah yang diwarnai oleh ilmu hitam? Persetan, jangan banyak bicara, aku akan membunuhmu, geram orang bertubuh kekurus-kurusan itu. Tiba-tiba saja orang itu telah meloncat meninggalkan cempaka yang digelari cempaka kuning itu, langsung menyerang Jeliteng yang menyebut dirinya seorang senapati. Cempaka tidak dapat memburunya, karena seorang yang lain pun segera menyerangnya pula dengan sengitnya, sehingga ia pun harus meloncat menghindar dan kemudian bertempur melawannya. Jeliteng yang mengaku seorang senapati itulah yang kemudian harus bertempur melawan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu. Seperti yang dilihatnya, maka orang itu memakai tenaga yang tidak seimbang dengan tubuhnya yang kurus. Ketika orang itu membenturkan kekuatannya, maka terasa tubuh Jeliteng tergetar karenanya. Orang Kendali Putih ini memang kuat sekali, berkata Jeliteng di dalam hatinya. Sebelumnya ia pernah bertempur melawan dua orang yang karena tidak ada jalan lain, harus dibunuhnya. Tetapi yang seorang ini mempunyai tataran ilmu yang lebih tinggi, sehingga ia pun harus mengerahkan kemampuannya untuk bertempur seorang melawan seorang. Demikianlah maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Cempaka dan kawan-kawan menjadi lebih mantap menghadapi lawannya yang jumlahnya berkurang. Bahkan kemudian mereka bertiga, segera dapat menemukan keseimbangan pertempuran itu kembali, meskipun mereka telah memeras segenap kemampuan mereka. Dalam pada itu, Jeliteng pun segera terlibat dalam pertempuran yang keras. Orang bertubuh kekurus-kurusan itu ternyata lebih senang membenturkan senjatanya dilambari dengan kekuatannya yang dibanggakannya daripada meloncat menghindari serangan yang datang dari lawannya. Orang yang kurus itu merasa bahwa kekuatannya jarang dapat diimbangi oleh lawannya. Tetapi melawan Cempaka ia sudah merasa bahwa ia tidak dapat membanggakan kekuatannya saja, karena Cempaka Kuning pun memiliki kekuatan melampaui orang kebanyakan. Ketika ia mulai dengan serangannya atas lawannya yang baru, ia menganggap bahwa orang baru itu tentu akan terkejut membentur kekuatannya. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itulah justru yang terkejut. Ternyata seperti Cempaka, orang yang mengaku bernama Senapati Bantaradi itu pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin lama maka orang yang kekurus-kurusan itu pun bertempur semakin kasar. Bukan saja ia mencoba mendesak lawannya dengan kekuatannya yang keras dan liar, tetapi ia juga ingin mempengaruhi lawannya dengan hentakan dan teriakan-teriakan yang memekakkan telinga. "Jangan berteriak-teriak orang kurus," berkata Jeliteng, "nanti seisi beberapa padukuhan di sekeliling bulak ini akan terbangun dan berdatangan kemari. Aku akan membunuh mereka semua," teriak orang kekurus-kurusan itu. "Membunuh aku pun kau tidak mampu. Apalagi orang dari beberapa padukuhan yang bersenjata. Meskipun seorang demi seorang, mereka tidak dapat melawanmu, tetapi bersama-sama mereka akan dapat membunuhmu seperti dalam rampogan macan di alun-alun." "Tutup mulutmu," teriak orang yang kekurus-kurusan itu. Jeliteng sempat tertawa sambil meloncat menghindari serangan lawannya yang datang dengan kasarnya. "Jika setiap orang melemparmu dengan sebuah batu, maka kau akan berkubur di bawah timbunan batu-batu itu. Betapapun besar kekuatanmu, tetapi kau tidak akan dapat melawan lontaran batu dari segala penjuru. Sementara mereka pun akan melemparkan senjata-senjata mereka pula ke arahmu." Orang yang kekurus-kurusan itu menggeram. Namun tiba-tiba ia berkata, "Kau terlalu sombong. Tetapi sebenarnya hatimu sebesar menir. Kau berkhayal bahwa orang-orang padukuhan akan datang membantumu. Hei, orang yang mengaku prajurit. Bagaimana jika orang-orang padukuhan datang dan justru melemparimu dengan batu? Mereka tidak akan melakukan. Mereka tidak akan melawan prajurit Demak yang sedang mengemban tugas. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.